Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga, Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Tumenggung Cirebon, pertama sekaligus uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang Putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja, yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Rasulullah, dari Sayyid Fam Al-Husaini. Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpangsiuran, sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan dan alim ulama senusantara dan mancanegara, bahasa Cirebon, Gotra Sawala, pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon, maka Pangeran Raja Nasiruddin bergelar Wangsakerta mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya. Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah Kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah Tritiya Sarga yang sudah diluruskan dari kesimpangsiuran klaim oleh banyak pihak. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah uwaknya wafat, memasuki usia dewasa. Sekitar tahun 1470 sampai 1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Pada tahun 1478, diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti. Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indanggulis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah
dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun, Kangjeng Susuhunan, Jati Purba, Panetep Panatagama Aulia, Allah Kutubid Zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya, yakni Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam, seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, pada saat kekuasaan Kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Carbon. Pada tanggal 12 Safar 887 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran, bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon. Untuk memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak, dilakukan dengan pernikahan putra-putri kedua kesultanan. Pangeran Maulana Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Pangeran Jayakelana dengan Ratu Ayu Pembayun, Pangeran Bratakelana dengan Ratu Nyawa, Ratu Ayu Wulan, Ratu Ayu dengan Yunus Abdul Qadir, Pangeran Sabranglor, menikah pada 1511 yang menjadi Sultan Demak, kedua pada 1518. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai leluhur dari dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten, hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana Wali Songo memberikan peranan penting dalam sejarah pendiriannya. Pada masa ini, Syarif Hidayatullah berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian atau vasal dari Kesultanan Demak. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik Wali Songo, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Setelah pendirian Kesultanan Demak adalah masa-masa paling sulit baik bagi Syarif Hidayatullah maupun Raden Patah, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Sunda, Galuh, sekarang bagian dari Jawa Barat, dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara. Raja Pakuan di awal abad 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Di saat yang genting inilah Syarif Hidayatullah berperan dalam membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten Demak Cirebon di Pulau Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Kegagalan ekspedisi Jihad II Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 kemudian memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai sebagai panglima berikutnya yang menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa.
menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, bersama dengan Pangeran Walangsungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan Pucuk Umun atau penguasa Wahanten Pasisir. Pada masa itu, di wilayah Wahanten, terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan, anak dari Prabu Jaya Dewata atau Siliwangi, yang menjadi Pucuk Umun untuk wilayah Wahanten Pasisir, dan Arya Suranggana, yang menjadi Pucuk Umun untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten Pasisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winaon, lahir pada 1477 Masehi, dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, nama pemberian dari kakeknya, Sang Surosowan, yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan, walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479, setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini sangat mencemaskan Jaya Dewata atau Siliwangi di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka, yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Pada tahun 1513 Masehi, Tome Pires, pelaut Portugis, menyatakan dalam catatannya bahwa sudah banyak dijumpai orang Islam di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, kemudian melakukan dakwah Islam dengan sopan, ramah serta suka membantu masyarakat, sehingga secara sukarela sebagian dari mereka memeluk dan taat menjalankan agama Islam. Dari aktivitas dakwah ini di wilayah Banten, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Syekh Nurullah, Syekh yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian aktivitas dakwah ini dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin hingga ke pedalaman Wahanten seperti Gunung Pulau Sari di Kabupaten Pandeglang, di mana ia pernah tinggal selama sekitar 10 tahun untuk berdakwah kepada para ajar atau pendeta, Gunung Karang, Gunung Lor, hingga ke ujung Kulon dan Pulau Panaitan dengan pola syiar yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan ayahnya. Pada tahun 1521, Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi mulai membatasi pedagang Muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para pedagang Muslim. Namun upaya tersebut kurang mendatangkan hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya pengaruh Islam jauh lebih kuat dibandingkan upaya pembatasan yang dilakukan tersebut. Bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman Kerajaan Sunda. Pada tahun itu juga, Kerajaan Sunda berusaha mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki kepentingan yang sama dengan Kerajaan Sunda. Jaya Dewata memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis.
dengan tujuan dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon pada tahun 1521. Untuk merealisasikan persahabatan tersebut, Jayadewata atau Siliwangi mengirim beberapa utusan ke Malaka di bawah pimpinan Ratu Samiam atau Surawisesa. Mereka berusaha meyakinkan bangsa Portugis bagi suatu persahabatan yang saling menguntungkan antara kerajaan Sunda dan Portugis. Surawisesa memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas, terutama lada, di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaan Sunda. Sebagai imbalannya, Surawisesa mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila kerajaan Sunda diserang oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon, dengan memberi hak kepada Portugis untuk membangun benteng. Pada tahun 1522, Gubernur Alfonso d'Albuquerque yang berkedudukan di Malaka mengutus Henrique Leme untuk menghadiri undangan Raja Sunda Surawisesa. Dalam naskah Portugis disebut sebagai Raja Samiam, untuk membangun benteng keamanan di Sunda Kalapa guna melawan orang-orang Cirebon yang menurutnya bersifat ekspansif. Pada tanggal 21 Agustus 1522, dibuatlah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat loji, perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng di Sunda Kelapa dan Banten, sedangkan Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Sunda Surawisesa akan memberikan kepada orang-orang Portugis 1000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan, sebuah batu peringatan atau padraun dibuat untuk memperingati peristiwa itu. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosowan. Pada masa tersebut, dia juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umum di Wahanten Pasisir adalah Arya Surajaya, putra dari Sang Surosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah meninggalnya Sang Surosowan pada 1519 Masehi, Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pasisir hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di Pelabuhan Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pasisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati, sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Dalam carita sejarah Banten, dikatakan ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mencapai Wahanten Girang, Ki Jongjo, seorang kepala prajurit penting, dengan sukarela memihak kepada Maulana Hasanuddin. Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional, diceritakan bahwa pucuk umum Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat, termasuk masyarakat pedalaman Wahanten yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang, sehingga pucuk umum Arya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya sabung ayam, dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan Arya Suranggana, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Sabung ayam pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya. Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam kemudian memilih masuk hutan di wilayah selatan. Sepeninggal Arya Suranggana, kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggrahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17. Atas petunjuk ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan Wahanten Girang
ke pesisir di Kompleks Surosowan, sekaligus membangun kota pesisir. Kompleks Istana Surosowan tersebut akhirnya selesai pada tahun 1526. Pada tahun yang sama juga, Arya Surajaya Pucuk Umun Wahanten Pasisir dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Wahanten Pasisir kepada Sunan Gunung Jati. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, kedua wilayah Wahanten Girang dan Wahanten Pasisir disatukan menjadi Wahanten, yang kemudian disebut sebagai Banten, dengan status sebagai provinsi dari Kesultanan Cirebon pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah, sekitar tanggal 8 Oktober 1526 Masehi. Kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke Kesultanan Cirebon dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin. Dengan segala jasa Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa, bulan Badramasa tahun 1491 Saka.